saya bilang bahwa saya maunya akte tetap atas nama ibu kandung. Gitu. Jadi saya maunya apapun yang terjadi emang saya bukan ibu kandungnya gitu. Balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan hari ini di studio sudah hadir bersama saya seorang tokoh perempuan yang inspiratif dan juga cantik banget dan terkenal karena kebaikan hatinya. Baru-baru ini beliau bersedia merawat 13 bayi dari keluarga yang tidak mampu. Ini adalah Mbak Monica Soraya. Apa kabar Mbak Monica? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Ngerawat 13 bayi, muka tetap seger kayak gini ya. Luar biasa Mbak Monica ini. Mbak Monica bisa ceritakan dong sedikit apa sih yang menginspirasi Mbak sampai mendorong untuk bisa bersedia gitu loh merawat 13 bayi gitu. Apa ya Mbak ya, mungkin karena hati sih Mbak yang bicara. Hati, kebetulan juga saya perempuan, seorang ibu, sebelumnya juga saya sudah punya 4 anak gitu Mbak. Terus saya lihat sekali apa sih yang kalau bisa saya bantu kenapa enggak gitu. Jadi itu sih awalnya yang mengetuk hati saya, dan di luar sana banyak sekali juga saya lihat, baik itu di TV, di media sosial, banyak sekali bayi yang terbuang, bayi yang tidak diinginkan. Itulah akhirnya mengetuk awalnya saya untuk mau mengasuh mereka semua. Dari kapan itu Mbak mendorong untuk merawat bayi-bayi dari keluarga kurang mampu itu? Kalau ditanya dari kapan itu sebetulnya dari beberapa tahun yang lalu itu keinginan udah ada Mbak. Keinginan itu udah ada. Saya kepingin sekali gitu bisa menjadi andil dari perkembangan bayi-bayi ini sebetulnya. Tapi Allah itu menjabahnya tuh baru tahun ini. Jadi tahun bulan ini, apa tuh? Jadi sekitar bulan Februari. Februari lah seorang ibu menghubungi saya lewat WA, yang sampai sekarang ini saya selalu bilang itu seperti misteri ilahi. Jadi pada saat saya menginginkan untuk mengasuh bayi-bayi ini, sama Allah kok tiba-tiba ada seorang ibu yang bisa menghubungi saya lewat WA. Ibu ini dari mana nih asalnya? Asalnya dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Dia dapat nomor Mbak Monica dari mana tuh sampai tiba-tiba bisa langsung gitu menghubungi? Jadi dia mengatakan gini di WA, Assalamualaikum Mbak, gini dia sebut namanya. Terus apakah ini betul dengan Mbak Monica? Dia bilangnya begitu pada saat itu. Terus saya bilang iya betul, maaf ini dari siapa? Terus dia bercerita bahwa pada saat itu dia sedang mengandung. Kandungannya itu 7 mau ke 8 bulan kalau nggak salah. Dan dia belum memeriksakan kandungannya pada saat itu. Jangankan memeriksa kandungan, saya Mbak untuk makan aja susah. Nah dia bilang pada saat itu. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah ya Allah, ini mungkin doa saya diwujudkan pada saat itu. Jadi tidak ada pilihan lain selain saya ingin mentransfer dia sejumlah uang untuk memeriksakan kandungannya. Itu pada saya, tapi saya juga belum bilang ke suami saya loh Mbak. Jadi masih semuanya diam gitu ya? Saya sendiri. Ya, saya pikir nantilah suami saya tahu. Yang penting saya menyelamatkan ibu dan bayinya ini. Itu awalnya sih seperti itu. Sampai akhirnya Mbak memberitahukan pada suami gimana dong cara bilangnya ini, kan ini bukan mengangkat ya, merawat bayi orang gitu kan. Jadi setelah saya transfer sejumlah uang ke ibu ini, terus kalau nggak salah besok atau besok lusanya gitu Mbak, dia periksa ke dokter, terus dia kirimkan hasil USG-nya, terus dia memberitahukan kepada saya bahwa anaknya laki-laki pada saat itu. Beberapa saat setelah itu, jadi hampir berbarengan sih Mbak, waktunya seminggu atau 2 minggu ya setelah ibu ini WA saya, ada lagi perempuan lain lagi WA dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, dia juga mengatakan hampir sama juga. Tapi dia usianya masih relatif muda, terus pergaulan, terus dia nggak mungkin bisa merawat, terus juga ibunya juga bicara dengan saya pada saat itu di telepon, jadi hampir bersamaan gitu, makanya bayinya antara bayi pertama kedua tuh sisinya cuma 5 hari, sama, dan saya juga mentransfer sejumlah uang, satu Jawa Tengah, satu Jawa Timur pada saat itu. Itu saya belum bicara ke suami saya. Saya waktu itu mau pikir gimana. Kedua belum bicara juga ya. Tapi saya sudah mulai membiayai itu Mbak. Akhirnya saya ngomong lah ke suami saya. Saya waktu itu kan aku pernah ngomong ya, pernah bilang kalau kita mau ngerawat bayi. Iya, tapi kan bayinya mana gitu. Suami saya ngomong, ini ada nih kebetulan. Jadi bayinya ini bukan dia sudah lahir tapi masih di dalam kandungan. Saya ngomong lah pelan-pelan ke suami saya, itu suami saya bilang ada berapa? Satu Jawa Tengah, satu Jawa Timur, dan sudah mulai saya biayain. Itu awalnya saya ngomong ke suami saya. Terus coba kita panggil anak-anak, bicara ke anak-anak. Gitu. Jadi diskusi keluarga dulu ya. Itu awalnya sih Mbak. Terus akhirnya saya panggil anak-anak saya,
Kalau anak saya yang paling kecil 7 tahun sih belum gitu ngerti, tapi kakak-kakaknya udah tahu. Akhirnya mereka bilang ya is okay, nggak ada masalah gitu. Selama bunda masih sayang dan cinta sama kita, toh itu juga adik-adik kecil, mereka ngebayangin bayi pasti kan pasti lucu, nggak ada masalah. Nah terus disitulah saya sepakat sama suami saya bahwa kita nggak adopsi. Jadi pada saat itu kita belum bilang, oh kita nih mau adopsi nih atau kita mau ngangkat, belum. Yang penting pada saat itu di pikiran saya dan suami saya bagaimana bisa menyelamatkan ibu dan anak itu dulu, bayi ini. Terus kan sudah 2. Pertama kloter pertama kan 5 ya, 5 bayi ya. 6. Oh 6 justru, oke. Itu dari daerah mana lagi tuh yang sisanya tuh, Mbak? Jakarta ada, tapi Jawa Tengah. Jadi yang pertama itu Jawa Timur. Yang kedua Jawa Tengah. Terus yang ketiga itu Jawa Tengah juga. Yang keempat itu dia lahirnya sih di Jakarta ya, tapi orang Jawa Tengah. Terus yang kelima itu Jawa Barat. Terus yang keenam Jakarta. Jawa Barat ya, Tangerang itu, Pamulang. Iya, Jawa Barat. Itu yang keenam. Dan setelah para bayi ini kemudian datang ke rumah Mbak Monica, anak ada yang sempat kayak ngiri kok kayaknya kasih sayang Bunda terbagi nggak tuh? Karena kan namanya bayi kan pasti harus diperhatikan ya. Anak saya yang perempuan, Mbak. Jadi anak saya tuh 4, perempuan cuma 1. Itu yang anak keberapa tuh? Anak ketiga. Jadi perempuan 1. Nah dia itu dari dulu bilang gini, Bunda kalau mau punya babies nggak apa-apa, mau punya anak berapa nggak apa-apa, tapi jangan perempuan. Dia bilang. Jadi dia mau cuma the one and only, dialah princess di rumah. Nah ternyata bayi perempuan yang datang ini kan perempuan. Jadi saya ngambil sendiri nih Mbak, ini bayi. Saya ngambil, jadi hari ini dia lahir, besoknya langsung diambil. Jadi ibunya bilang langsung dibawa aja Mbak gitu. Ibunya. Jadi saya ambil di luar kota. Nah perjalanan pulang itu saya ngambilnya naik pesawat kan Mbak, pulangnya saya lewat darat karena kan masih 2 hari. Nah perjalanan pulang itu dia telepon terus ke saya, Bunda itu betul ya itu baby girl? Iya. Kenapa sih harus baby girl? Dia bilang. Kenapa? Masalahnya di mana? Saya bilang gitu. Nggak, soalnya nanti kalau baby girl terus namanya siapa? Dia udah mulai ribet nih anak satu. Malah ribetnya nih. Oh ribet banget nih yang perempuan. Terus nanti Bunda nggak sayang lagi mulai itu. Terus agak sedikit ngambek. Ini perjalanan saya pulang nih Mbak ke Jakarta. Sampai suami saya nelpon, saya di jalan. Saya gitu Valerie, namanya Valerie. Ini Val agak ini loh. Nanti kamu harus ngasih pengertian nih ke dia. Dia kayak gimana ya, kayak merasa gitu sensitif. Ini bayi perempuan sih gitu. Jadi ada saingan di rumah. Ada saingan di rumah. Saya pikir nanti gampang lah. Dia kan belum lihat bayinya nih. Ini saya bilang gitu. Nanti kalau dia lihat bayinya pasti beda. Bener, sampai di rumah dia udah nunggu. Jadi Bunda berapa menit lagi sampai? Bunda udah nelpon terus sepanjang jalan. Aduh Valerie cerewet banget dalam hati saya kan. Sampai di rumah terus dia lihat, dia gendong ke dalam, dia ngelihat, dia gendong. Nah disitulah dia mulai jatuh cinta sama di bayi. Mulai jatuh cinta. Iya, jatuh cinta sama di bayi. Terus akhirnya ya sampai sekarang gitu. Dan ini menjadi salah satu bayi favoritnya Valerie karena mungkin yang pertama favorit, ya. Nah jadi bayinya, walaupun semuanya dia sayang, tapi akhirnya dia lebih suka dengan bayi-bayi perempuan di rumah. Jadi kan sudah 6 tadi ya. 6. Memutuskan lagi untuk 5 lagi tuh kapan tuh? Merawat 5 bayi berikutnya sampai jadi 13 gitu. Jadi gini Mbak, setelah 6 udah ada di rumah ya. 6 ini udah ada di rumah. Terus suami saya nanya, ada yang hubungin lagi, suami saya bilang gitu. Terus kita harus bikin planning loh, maunya kayak gimana gitu. Kalau anak-anak saya yang lain, mau babies, mereka senang aja karena mereka ngeliat ternyata lucu juga ya bayi. Terus juga ternyata kan mereka juga online school. Jadi ternyata ini juga buat mainan mereka juga di rumah. Jadi buat hiburan buat hiburan juga gitu. Akhirnya mereka bilang kita tunggu satu lagi nih gitu. Satu bayi lagi. Nah ternyata pada saat mau nunggu satu bayi yang kita tunggu-tunggu ini nggak lahir-lahir, keburu viral lah saya gitu. Langsung viral. Nah setelah viral Mbak, pada saat itu akhirnya banyak yang menghubungi saya, DM ke saya, DM lah kan, mereka nggak tahu WA ya, mereka DM ke saya. Hanya sebagian kan kadang-kadang saya juga main feeling ya Mbak, kalau kayak gitu main feeling ini orang bener atau enggak gitu ya. Bener atau enggak. Nah biasanya saya wawancara dulu lewat DM, terus saya tanya kenapa, latar belakangnya apa, terus akhirnya oh ini menyentuh banget hati saya, terus saya kasih lah nomor WA saya. Nah akhirnya kita komunikasi lewat WA. Saya ketemu langsung dengan calon ini, calon ibu ini saya ketemu langsung. Terus akhirnya juga memutuskan ini kayaknya bayi ke-7 kan yang saya tunggu-tunggu ke-7 nih enggak. Hanya saya biayain lah ini bayi yang ke-7, bayi yang ke-8, lahir juga ke rumah 7 ke-8. Terus sayangnya yang harusnya ke-7 jadi nomor urut 9 dia. Terus akhirnya itu 9. Oke, stop 9 gitu. Kata suami saya 9 Wali Songo 9 nih. 9 bagus nih tambahannya pas. Angka cantik ya. Angka cantik 9.
muncullah satu lagi nih 10. Aduh nggak bisa ini, ya udah 10 deh, 10. Akhirnya 11, 12, 13 yang terakhir. Aduh ampun. Ini 13 ini udah yang terakhir atau masih buka peluang buat maunya saya sih 13 yang terakhir nih, maunya saya. Oke. Udah 13 tambah Udah 4 17. Ya kan di rumah jadi 17 ya anaknya. Ya, banyak banget ya. Dari 13 ini Mbak Monica hafal tuh semua nama-nama anaknya. Hafal Hafal namanya. semua sampai tanggal lahirnya semuanya. Tanggal lahirnya juga hafal. Oke, luar biasa ya. Orang lain kadang lupa nama anaknya. Kalau Mbak Monica 13 ya. Dan ini ada rutinitas khusus nggak sih Mbak? Kan Mbak mungkin sambil ada kesibukan lain juga di luar. Apa yang Mbak lakukan keseharian bersama 13 bayi ini? Biasa sih Mbak rutin kalau pagi kan mereka dijemur. Iya. Nah, apalagi sekarang ini kan bayi-bayi ini yang apa ya namanya kelompok pertama nih, yang saya bilang kelompok pertama ini kan udah ada yang 8 bulan. Terus yang bayi yang terakhir ini jadi nomor 1 sampai nomor 6 itu udah usianya dari 8 sampai 5 bulan. Nah di bawahnya itu kan udah mulai 3 bulan ke bawah. Gitu. Jadi saya udah mulai misahin juga sih Mbak tempat tidurnya. Takutnya yang besar ini kan merasa terganggu karena kecil ini kan biasanya ritmenya masih tidurnya masih belum inilah, belum seperti yang mereka udah di atas 5 bulan. Jadi kita udah mulai pisahin. Dia udah mulai kelihatan sih Mbak, yang 8 bulan tuh udah mulai mereka udah bisa mulai rambatan, mulai apa, mulai sedangkan yang kecil kan juga udah mulai dititah. Nah yang kecil-kecil ini kan paling yang udah 3 bulan udah mulai bolak-balik, cuman bisanya begitu. Jadi itu buat saya sih keseruan tersendiri sih di pagi hari. Jadi kita dijemur juga sama, terus mereka kumpul juga di ruang tengah. Biasanya saya juga ada di situ, saya cek semua 13-13-nya. Terus mereka harus dalam keadaan sehat. Yang penting kan itu kan Mbak, dia sehat, terus minum susunya, terus berat badannya itu kan saya cek terus juga tuh Mbak setiap hari. Oke, ada berapa pekerja yang membantu Mbak Monica untuk merawat bayi? Satu babysitter, satu bayi. Oh, jadi 13 babysitter di rumah. Oke. Itu mereka para bayi ini digabung satu kamar berapa orang gitu? Atau per kamar ada buat para bayi ini? Bayi yang nomor 7, jadi 7 bayi yang usia 3 bulan ke bawah itu satu kamar sendiri. Terus yang 6 bayi itu satu kamar 2 bayi. Jadi 2-2-2. Itu tiap malam juga Mbak ngontrol mereka sebelum tidur jadi, gitu? Mereka itu jadwal kumpul di tengah itu Mbak. Jadi kan mereka kan udah mulai makan juga nih besar-besar. Jadi mereka jam 10 mereka makan. Terus nanti mereka jam 12 itu minum susu biasa, mereka tidur. Terus nanti jam 3 dia makan lagi. Jadi jam 10, terus jam 3, jam 5, terus dia makan lagi. Jadi pada saat mereka makan juga saya tahu, terus menu yang dimakan juga saya harus tahu. Jadi suster juga saya bikinkan jadwalnya, terus saya juga yang ngecek vitaminnya kan semuanya dikontrol saya semuanya Mbak. Walaupun 13 itu dari 13 suster ada kepala susternya satu, jadi 14. Ada kepala suster. Orang yang saya percaya di rumah tuh Mbak yang udah lama, saya minta untuk ngecek semua bayi-bayi. Ini kalau boleh tahu nih Mbak, kalau nggak boleh dikasih tahu juga nggak apa-apa sih. Kira-kira budgetnya buat merawat ini 13 bayi dan ditambah dengan makan, terus biaya untuk babysitter segala macamnya. Itu kayaknya pertanyaannya sering gitu. Itu jadi gimana tuh? Aduh, kalau dihitung sih Mbak nominal pasti banyak. Satu bayi aja kita bisa ngitung berapa, apalagi kan ini semua pakai susu formula ya Mbak, pakai susu formula. Dan buat saya yang penting bayi-bayi itu sehat, jadi saya nggak pernah membatasin nggak boleh makan yang ini, nggak boleh makan yang ini. Jadi semua saya kasih, kayak misalnya makan tuh harus saya cobain semua kayak salmon, terus daging sapinya tuh juga daging sapi yang khusus gitu. Jadi saya belinya itu biasanya juga saya langsung yang beli, terus kayak alpukatnya juga yang kayak gimana gitu, itu semuanya saya gitu. Jadi kalau totalnya saya nggak pernah notalin total gitu. Yang penting buat saya mereka sehat, mereka terjamin, karena itu janji juga saya ke suami saya sih Mbak. Jadi suami saya tuh bilang jangan cuman bisa ini karena bayi kan lucu gitu, jangan cuman lucu ya, tapi kamu juga harus bisa memberikan mereka fasilitas seperti yang kita berikan kepada anak-anak. Cuma itu sih. Daging khusus salmon, aku diangkat jadi anak sulung boleh nggak? Ini dari orang tua asli juga sering menghubungi Mbak nggak untuk menanyakan kabar anaknya? Mereka biasa gini, Mbak aku tiba-tiba kangen nih, kirimin foto gitu. Karena kan memang aktivitas mereka kan kita juga punya channel YouTube, mereka bisa lihat. Terus saya juga punya sosmed, mereka juga bisa lihat. Gitu. Jadi mereka sih sering ngeliat. Terus mereka nanya,
sekarang kayak bunda ya mukanya gitu. Ini mukanya kayak bunda, duh bun sekarang itu ya gitu. Ya cuma sekitar itu, dan saya sama ibunya juga baik hubungannya, terutama sama ibunya Mbak ya kan. Saya sama bapaknya juga banyak yang nggak ada bapaknya juga. Mbak Monica, ini kan Mbak sudah bersedia meluangkan waktu untuk merawat 13 bayi. Sebenarnya kesibukan Mbak Monica sebelum merawat 13 bayi ini apa ini? Kesibukannya sehari-hari, profesi Mbak sebagai apa gitu? Kalau saya itu dulu punya PH Mbak, production house juga. Kita sempat produksi satu film layar lebar juga, terus IO. Terus tapi saya lebih senang disebut sebagai aktivis sosial. Jadi kan saya ketua umum Ormas Bidadari Indonesia. Terus saya juga di situ ketua umum dan pendirinya. Jadi biasanya sih sebelum pandemi ini kita aktif tuh Mbak. Jadi kegiatan sosial. Jadi dalam seminggu itu yang pasti itu ada 3 kegiatan. Jadi saya selalu setiap Selasa, Rebo dan Jumat itu kita biasanya mengadakan kayak Jumat Barokah. Jadi saya datang ke kampung-kampung kumuh, terus saya kunjungan belusukan gitu ke kota-kota mana. Terus saya juga datang ke sekolah-sekolah untuk membagikan kayak susu, roti, dan itu setiap minggu tuh seperti itu. Belum lagi kunjungan-kunjungan ke daerah yang mereka ingin ketemu dengan saya, seperti bantuan kayak kursi roda, terus renovasi rumah, terus bantuan apa itu ya Mbak namanya? Mereka bikin warung di depan rumah untuk yang janda-janda. Nah itu selalu UMKM gitu ya. UMKM seperti itu. Itu sih kegiatan saya. Ini kan masih masa pandemi, itu 3 kali dalam seminggu ya. Nanti setelah mungkin pandemi sudah mereda, gimana tuh Mbak membagi waktu kerja dengan merawat anak-anak 17 anak ya jadinya? 17. Insya Allah sih Mbak pada saat dengan waktu itu belum munculnya 13 bayi kan, saya juga tetap masih bisa. Jadi saya selalu bilang sih ke teman-teman saya, ke staff saya juga bahwa kalau bisa 1 minggu tuh kalau tidak penting sekali saya tolong dikosongin waktunya. Jadi memang Sabtu Minggu itu memang untuk hari keluarga gitu. Dan di hari-hari lain kalau misalnya memang tidak penting sekali sih biasanya saya selalu ada untuk keluarga. Biasanya sih seperti itu sih Mbak. Dan dalam 1 tahun juga saya dan suami saya sepakat bahwa ada 3 tanggal khusus dan waktu khusus yang dimana kita harus liburan keluarga, dan itu udah bertahun-tahun. Dan itu selalu dilakukan iya. Tahun ini aja nih Mbak yang enggak nih. Belum ya? Belum. Tahun depan rombongan banyak sama 13. Penuh ya. Udah kayak liburan sekampung itu. Enggak, saya belum bisa ngebayangin. Saya udah ngebayangin betapa ramainya liburan itu ya. Jangan liburan dulu deh Mbak, ke mall dulu. Ke mall ntar ada yang hilang lagi. Itu ke mall dulu. Ya ampun. Dan ini Mbak kan belakangan viral selain karena merawat 13 bayi juga terkenal dengan julukan Crazy Rich Jakarta. Ya, itu kenapa itu bisa se-crazy rich apa nih Mbak? Itulah yang membuat saya juga merasa apa ya Mbak ya, ini kayaknya julukannya terlalu berlebihan buat saya gitu. Jadi pada saat viral terus berita-berita di media juga seperti itu, saya berpikir dalam hati, saya baru mau dibilang crazy rich kalau saya bisa membantu semua orang gitu. Kalau selama ini kan saya belum bisa semuanya saya bantu gitu. Kalau saya udah bisa bantu semua orang, silakan dikasih julukan kepada saya. Jadi saya juga ngerasa risih karena saya ngerasanya, aduh dibilang crazy rich tapi kalau semua orang belum bisa saya bantu, kayak ada beban buat saya sebetulnya. Dan ini katanya Mbak aktif juga di Gerindra Mbak. Lumayan dekat dengan Pak Prabowo juga nggak? Saya sebenarnya ikut membantu Bapak juga pada saat kemarin. Jadi saya juga ikut jadi salah satu di Badan Pemenangan Nasional juga. Timnya Bapak dengan Mas Sandi. Jadi saya juga cukup dekat. Mas Sandi juga sama saya juga cukup dekat. Beliau juga waktu itu sempat datang dan melihat bayi. Pada saat bayinya masih 9 pada saat itu Mas Sandi datang. Mas Sandi. Kalau Bapak kan mungkin kesibukannya luar biasa gitu. Jadi Mas Andi sih udah sempat datang ke rumah dengan Mbak Nur waktu itu, dan pada itu masih 9 sih Mbak bayinya, belum 13. Ini setelah mereka tahu 13 kasih komentar apa tuh Mas Andi sama Pak Prabowo mungkin? Kalau Bapak sih belum, cuman kalau Mas Andi yang masih suka ini ya kaget juga bertambah terus gitu. Sebenarnya sih saya ingin mengajak mereka juga untuk bisa seperti saya. Kalau di Gerindra Mbak juga mengajak untuk kegiatan sosial gitu juga Mbak dengan kader-kader Gerindranya? Kalau di partai kan kebetulan juga tahun ini kan juga belum begitu aktif ya Mbak. Jadi semuanya itu memang sangat dibatasi dengan kondisi juga yang seperti ini. Jadi kita juga untuk mulai belusukan atau kita untuk ini juga masih sangat kita batasi lah di partai gitu. Tapi saya sudah bilang juga sebagian ke petinggi partai bahwa yuk kita berbuat lebih baik lagi untuk sesama dengan ya seperti apa yang saya lakukan ini. Tapi
untuk saya ketemu, untuk kita rapat, kayaknya untuk tahun ini masih belum bisa deh. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan lah. Tapi saya udah sempat sounding juga sih ke petinggi-petinggi partai. Oke. Mbak pernah mencoba menjadi anggota DPR gitu? Kemarin sempat coba, sempat coba, tapi mungkin karena pada saat itu saya juga nyalek, terus saya pada saat itu juga di Badan Pemenangan Nasional, jadi nggak fokus, terbagi dua gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya memang Allah minta saya untuk jadi ya jadi gitu. Tapi pada saat itu fokus saya yang penting Bapak menang. Tapi kan ternyata sekarang siapapun yang menang, yang penting kita ngebangun bangsa sama-sama. Itu sih buat saya yang penting. Keren banget Mbak Monika. Mbak Monika, dari 13 bayi ini apa yang diharapkan Mbak Monika ketika mereka sudah dewasa nanti? Kan apakah itu nanti akan dirawat terus sampai dewasa atau orang tua akan mengambil kembali mereka atau gimana tuh Mbak? Jadi gini Mbak, pada saat mereka menyerahkan itu sih mereka memberikan surat pernyataan kepada saya bahwa mereka tidak bisa menuntut lagi di kemudian hari atau apa gitu. Karena kan pada dasarnya gini, pada saat mereka menyerahkan kepada saya, mereka maunya saya nggak usah ada hubungan lagi dengan ini bayi gitu. Mereka sih sebetulnya maunya gitu seperti itu, iya. Tapi akhirnya saya ngomong ke ibunya, saya bilang bahwa saya maunya akte tetap atas nama ibu kandung. Gitu. Jadi saya maunya apapun yang terjadi emang saya bukan ibu kandungnya gitu. Jadi apapun, jadi saya maunya anak itu tetap punya ibu kandung, ibu yang melahirkan mereka ke dunia, tapi dia punya ibu saya yang mengasuh mereka dari bayi sampai dengan mereka besar nanti. Jadi itu yang saya tanamkan juga sama suami saya, dan suami saya juga setuju, anak-anak juga setuju. Itu kan sebetulnya anak kandung, anak adopsi, anak angkat kan cuma status nama gitu. Yang penting kan buat saya dia itu adalah anak saya sekarang. Itu sih yang saya selalu tanamkan kepada anak-anak saya, bahwa ini adalah anak saya dan ini adalah adik-adik kalian semua yang 13 ini gitu. Jadi bukan ini adik angkat atau apa, itu yang saya nggak pernah ada di dalam rumah tuh, saya nggak mau seperti itu. Jadi kalau suatu saat nanti ibunya datang ya silakan, buat saya sih nggak ada masalah, dan saya sebenarnya juga ingin mempertemukan mereka nanti kepada ibu kandungnya gitu. Setelah mereka dewasa. Mereka dewasa atau nanti mungkin mereka 3 tahun atau mereka mungkin 2 tahun, kita lihat mungkin kondisi terus pandeminya juga udah membaik. Saya sih ingin sih, mungkin ibunya juga kangen juga sama anaknya. Selama ini sih nggak ada masalah, buat saya sih nggak apa-apa gitu. Tapi saya ingin memastikan bahwa anak-anak ini terjamin masa depannya, kesehatannya, pendidikannya. Buat saya kan itu lebih baik. Ya mudah-mudahan nanti setelah saya rawat dia menjadi anak-anak yang sukses, dia mungkin juga bisa membantu keluarganya di kemudian hari. Itu aja sih Mbak, keinginan saya dan suami saya. Terakhir Mbak, ini kedepannya apa harapan Mbak? Ini kan Mbak juga jadi role model dari Kemensos katanya untuk foster care program dari Kemensos juga. Harapan Mbak untuk masyarakat di luar sana yang juga mungkin mempunyai kemampuan secara finansial, agak perbuatan Mbak ini menjadi inspirasi buat orang lain gitu, pesan-pesannya gitu. Saya sih mengimbau kepada seluruh keluarga Indonesia khususnya, terutama yang punya rezeki lebih. Ayo kita sama-sama, karena ini kan semuanya tidak ada yang menginginkan anak itu lahir dengan kondisi seperti ini. Itu intinya. Kita tidak usah mempermasalahkan kok orang tuanya tega ya. Itu kita kesampingan dulu. Yang penting buat kita adalah bagaimana merawat bayi-bayi ini, karena ini adalah masa depan bangsa. Kan bangsa yang baik itu kan juga dia harus punya calon-calon penerus bangsa juga yang berpendidikan, apapun itu, apa dari segi kesehatannya juga harus terjamin dari kecil. Karena kan semuanya kan harus dibina dari kecil ya Mbak ya, untuk menjadikan negara ini hebat. Jadi saya mengajak semuanya, keluarga Indonesia, kalau saya bisa kenapa kalian enggak gitu. Saya nggak mengajak mereka untuk menjadi saya, menjadi 13 bayi, karena memang saya tahu susah juga gitu. Banyak juga teman-teman saya yang bilang, gila lu nikah 13 gitu. Nggak usah 13 gitu. Satu pun buat saya juga udah sangat membantu pemerintah. Karena kalau masalah ini semuanya kita salahkan kepada pemerintah ini kan juga nggak salah gitu. Pemerintah ini hanya membantu. Mau dinas apapun, kementerian apapun, itu kan tugasnya hanya membantu. Jadi saya juga menghimbau, ayo gitu kita bersama-sama. Kalau saya sendiri juga saya tidak mampu, karena banyak sekali juga yang DM ke saya, yang WA ke saya. Jangan genap 20 juga ya. Meminta bantuan ini. Tapi kalau kita bergandengan tangan, kita akan bisa menyelesaikan masalah ini. Terutama sekarang Kemensos sangat mendukung sekali, sangat mendukung gerakan ini. Jadi kalau kita bisa membuat suatu gerakan yang luar biasa ini, saya yakin di luar sana tidak akan lagi ada bayi terlantar atau anak-anak jalanan. Dan panti itu bukan tujuan terakhir. Jadi tujuan terakhir buat saya
itu adalah keluarga, karena memang anak itu akan jadi hebat kalau dia ada di dalam keluarga, dia mengenal figur seorang ayah, seorang ibu, dan anak itu akan merasa mempunyai suatu keluarga yang hebat. Kalau di panti itu kan dia tidak punya keluarga, dia tidak punya figur bapak, tidak punya figur ibu. Tujuan terakhir itu memang panti, tapi panti menurut saya itu bukan tujuan terakhir buat anak-anak ini. Keluarga lah tujuan terakhir. Kalau misalnya memang tidak bisa seperti saya merawat di rumah, tolong sisihkan sebagian rezekinya untuk membantu mereka. Biarkan anak ini hidup di keluarganya, tapi mungkin keluarganya tidak punya biaya. Kita yang merasa mampu bisa memberikan biayanya kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Itu aja sih ajakan saya kepada seluruh keluarga Indonesia di sana. Oke, Mbak Monika, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Benar-benar penuh inspirasi dan terima kasih juga sudah meluangkan waktu ke studio jpnn.com. Kami doakan semoga kebaikan Mbak Monika ini terus Mbak. ditebar dan dicontoh juga oleh masyarakat lainnya. Sehat semua sekeluarga, 17 anak sehat semua bersama bapak ibunya juga, dan semoga menjadi inspirasi bagi kalangan keluarga lainnya. Terima kasih. Dan untuk viewers jpnn.com dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk terus menebar kebaikan seperti yang dilakukan oleh Mbak Monika Soraya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan usai beraktivitas dari luar rumah. Dan nantikan saya pekan depan di podcast jpnn.com.